belum nyampe, nggak jadi nyampe dan segala macamnya, bangun aja, jalan aja, sampai nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya yang meremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan yang ambil gelar itu. Nah, ini kan juga pengakuan dari negara bisa tertampuk, tapi emang ada pengakuan dari negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Libri. Teman-teman, ada yang sudah menanggapi tentang gelar Dr. Yusuf Mansur. Kayak ini bukan dokter ya, tapi dokter. Dokter itu strata 3 atau S3, yang mana untuk mendapatkan itu ujian ilmiahnya itu dia membuat disertasi. Nah, ini katanya lulusnya 6 tahun gitu ya. Sebenarnya dokter itu bisa cepat bisa enggak ya, tergantung dari kemampuan orang tersebut dan tergantung dari niatan orang tersebut ya. Nah, apakah gelar dokter ini serta-merta menjadikan Yusuf Mansur itu lebih mulia? Enggak, karena yang korupsi di negara kita itu juga banyak yang bergelar gitu. Jadi yang menjadi penjahat moral dan penjahat rakyat juga banyak yang bergelar. Jadi teman-teman, kalau melihat orang yang bertanda kutip ya berpendidikan tinggi, atau misalkan dia itu pernah kuliah sampai S3, ingat kata-kata orang yang dungu katanya. Jadi kuliah itu bukti Anda, ijazah itu bukti Anda pernah sekolah, tapi bukan berarti bukti Anda pernah berpikir. Itu sebenarnya sarkas ya. Nah, seperti yang kita ketahui, alam pikiran kita, misalkan olah pikiran kita itu ya tergantung daripada otak kita, yang mana biasanya itu sensitivitasnya itu akan dirasakan oleh hati gitu ya. Karena otak yang memiliki sensitivitas tinggi, biasanya itu orang itu hatinya lembut. Nanti Anda akan merasakan kalau misalkan Anda melihat orang yang misalkan teraniaya, terus Anda merasa sakit di sana, maksudnya dalam arti Anda sensitif dan hati Anda merasa ikut sakit, dan mungkin sekitar bulu kuduk Anda berdiri gitu, itu adalah tanda bahwasanya orang itu masih memiliki hati. Nah teman-teman, tapi sebelum saya komentar lebih jauh, kita lihat dulu sedikit videonya tentang wisuda Yusuf Mansur ini yang S3-nya, dan nanti saya akan bacakan beritanya di sini. Yuk, check it out. Anak-anak, keluarga, orang tua, dengan pimpinan di dalam Quran, Quran, dan juga semua pihak, sama dari guru-guru, dosen, koji, segala macam, promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter, dan melewati sampai sidang. Ya perjalanannya nggak gampang, dulu sempat dikeluarin, ngulang S1 dulu, S1 masih sempat dikeluarin, promotor cerita, saya sempat dikeluarin, tapi balik lagi, ya itulah Yusuf Mansur, ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe, dan segala macamnya, bangun aja, jalan aja, sampai nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya yang meremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan yang ambil gelar itu. Nah, ini kan juga pengakuan dari negara bisa tertampuk, tapi emang ada pengakuan dari negara. Alhamdulillah, terima kasih dukungan semuanya juga, maaf teman, kerabat, masyarakat. Nah, dari mulai awal kan kita udah mulai ngajuin ya kurang lebih 4 tahun tadi lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Kumlot itu kan harusnya tepat waktu, jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Yang penting kan benar, yang penting adalah benarnya, prosesnya,
bukan orang, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan, dan dukungan teman-teman, masya Allah lah. Bisa membagi waktunya seperti apa nih, bisa kesibukan untuk S3 ini? Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, gimana ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya dari Quran sendiri. Jadi kita menguji dari Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan kan gampang. Terkendala apa sih selama 4 tahun ini? Berapa lama? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah, belum ada. Kalau 4 tahun terus disertasinya berapa hari? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, cuma semester awal doang kan riset. Tapi saya ikuti semuanya. Ya, kan tadi diomongin nggak boleh lebih dari 5%, nggak boleh hadirnya. Saya alhamdulillah 25%. Ambang batas katanya. Kan? Ya. S3 nih. Tapi hasilnya 3,5. 3,5. Ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa kumlot karena udah lewat waktunya. Nah, kumlot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih. Alhamdulillah. Rencana ilmunya nih yang udah menjadi dokter nih akan diaplikasikan seperti apa? Oh iya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang mawang-mawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini belum sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Jadi jadi, aku di sini. Ini anak-anak saya nih, dia pada jadi dokter semua, amin. Tapi diwajibin nggak sih kan? Ini Kamila sebagai anak pertama nih. Untuk ya menjadi motivasi tersendiri pastinya mengikuti jejak ayah dan mudah-mudahan bisa terus melakukan pendidikan sampai selesai S1, S2, S3 dan seterusnya, kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya ke pesantren lagi, dimana berasalnya kita di situ, ya di situ pula kita kembali. Oke, ngeliat sang ayah raih gelar dokter, ingin juga nanti mungkin Wirda mengikuti jejak sang ayah. Pastinya insya Allah, dan kan kita nggak tahu juga masa depan akan seperti apa, ikutin jejaknya di bagian yang mana. Bisa jadi dari satu full ayah dengan segala macam yang beliau miliki kemampuannya dibagi-bagi nih ke anak-anaknya. Ada yang ngikutin ahli ustadznya, ada yang ngikutin ahli ekonominya, ada yang ngikutin ahli doktornya, dan kita kan nggak tahu juga depannya seperti apa. Tapi ya pastinya insya Allah mengikuti jejak ayah. Selama ya belajar S3 4 tahun di rumah gimana ini? Apa lebih banyak pendiam, fokus ke belajar? Papa tuh orang yang paling nggak bisa diem dan nggak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang papa omongin sama kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu-ilmu yang diajarin sama papa sih. Ini kan dokter bagi waktunya untuk kegiatan keagamaan seperti apa? semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Ya kita yang jangan pernah keluar dari agama aja. Kalau orang kerawanan, Pertama dia yang bayar. SPP semester lain. Ya enggak ngomongin kan, kita baru lagi online. Kan saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk COVID, aku jadi selesai tuh. Iya lo tuh nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Nah, dia ya nanti bisa sampai yang lain. Jadi support bahan-bahan, terutama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa tuh, doa-doa. Dan saya bener-bener nih pengen anak-anak saya ikutin contoh gitu. Ya, kan anak sekarang begini ya. Sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah? Yang penting kuliah. Gak gitu, kuliah perlu penting. Jangan bisa loh, pasti ada yang baru, pasti ada yang belum. Ayo belajar. Oke. Sendiri menargetkan masih anak-anak kalian harus. Oh, target sih enggak, cuman mewajibin ya.
Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Limitnya terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, di sini saya akan bacakan ya teman-teman. Ini alasan Yusuf Mansur incar gelar profesor. Nah, ini lebih menantang. Kenapa saya mau bacakan berita ini? Karena Yusuf Mansur incar gelar profesor. Di sini ada Yusuf Mansur, seorang tokoh agama yang memiliki reputasi yang luas di Indonesia, berhasil mencapai prestasi dengan meraih gelar doktor setelah melewati proses yang berlangsung selama 6 tahun. Tokoh agama reputasi yang luas. Ini reputasinya apa saya nggak tahu ya yang dimaksud karena nggak disebutkan ya. Penghargaan ini diberikan kepada YM setelah melalui sidang terbuka. Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti tanggal 6 Februari 2024. Jadi jangan salahkan Trisaktinya ya, karena Trisakti itu lembaga pendidikan. Penjahat pun boleh sekolah di sana. Jadi soal pendidikan jangan salahkan kampusnya. Sebelumnya Yusuf Mansur telah berhasil menyelesaikan S2 Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 2017. Keberhasilan Yusuf Mansur dalam menyelesaikan gelar S3 ini dicapai dengan predikat sangat memuaskan, ya 3,5 di sini intinya lah. Disertasi Yusuf Mansur berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Nah, intinya soal ekonomi ya. Membahas topik yang sangat relevan dalam disertasinya, Yusuf Mansur menggali potensi ekonomi yang besar di pondok pesantren dengan mengeksploitasi kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi pesantren. Ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren, dan sekarang ini dengan adanya undang-undang saya nggak mau menyebutkan ya tentang pesantren akan membuat rekondisi di mana pemerintah mengakui keberadaan pesantren dan kemudian saat pemerintah membantu pesantren dengan tidak perlu khawatir akan adanya intervensi, ujar Yusuf Mansur kepada wartawan. Oke, jadi intinya soal uang yang dia pikirkan ya. Nanti saya akan bahas ini ya. Pendidikan tinggi Yusuf Mansur mendapatkan disertasi berfokus pada pondok pesantren Darul Quran, tempat dia terlibat dalam kegiatan pendidikan. Proses penelitian dilakukan dengan cermat, memungkinkan Yusuf Mansur untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. TKP-nya Darul Quran sendiri, jadi saya melakukan riset dari ujung ke ujung, jelas Yusuf Mansur di sini ya. Kita lihat lagi, ini ada berita selanjutnya. Yusuf Mansur menegaskan bahwa proses pendidikan diarahkan dengan berbagai kemudahan dan dia memilih topik disertasi yang mudah dengan lokasi riset di pondok pesantren tempat dia mengajar. Saya punya tanggung jawab dan waktu dan saya memang mengambil disertasi yang gampang. Ini TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi saya menguji dari ujung ke ujung dan menjadi disertasi. Karena data udah di tangan jadi gampang, nggak kendala apa-apa. Setelah meraih gelar doktor, Yusuf Mansur memiliki rencana untuk mengejar gelar profesor yang direncanakan akan diselesaikan 2027. Saya menjalankan keduanya secara paralel, jadi sejak saat ini saya sudah memulai proses, ungkap Yusuf Mansur. Oke, saya akan komentari ini teman-teman. Nah, jadi profesor itu ada dua. Ada dua tipe ya. Profesor yang diangkat pemerintah karena memang kebutuhan dari satu kampus, yaitu menyelesaikan akademiknya dengan segala proses yang menjadi kebijakan pemerintah tentang syarat-syarat menjadi profesor.
ada juga profesor yang bukan secara akademisi ya, yang secara penelitian itu menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Misalkan contohnya kalau misalkan ada orang yang menemukan pesawat terbang tanpa baling-baling misalkan gitu ya, itu dia menjadi profesor walaupun dia nggak bergelar doktor, itu nggak masalah, walaupun nggak pun SD pun nggak ada masalah. Tapi kalau itu penemuan baru ya teman-teman, atau misalkan Anda menemukan paten baru yang memang ini bermanfaat untuk keberlangsungan umat, atau Anda menemukan obat-obatan baru gitu ya, itu Anda akan menjadi profesor. Nah, Yusuf Mansur itu nggak melangkah ke sana kalau saya lihat di situ. Cuma dia akan melangkah secara akademis. Jadi saya nggak tahu, mungkin dia ingin jadi profesor di di Daku gitu ya. Agar dia, ya saya nggak tahu lah. Mungkin karena udah bingung mau apa lagi, nyari sedekah udah sulit. Ya udahlah, mumpung yang besar di pesantren ya di pesantren mencoba untuk dikelola sama dia. Walaupun ya semua itu ada masanya ya. Kalau biasanya kalau pendidikan itu ya tergantung masalah ini ya, guru-guru di sana atau dosen-dosen di sana. Tapi saya nggak mau ngebahas tentang itu. Intinya adalah kalau misalkan kita lihat dari pola Yusuf Mansur ya, yang lebih mengedepankan keinginan dia untuk menjadi seorang akademisi, itu nggak ada masalahnya sebenarnya. Cuma tanggung jawab dia, yang dia sering katakan bosnya tanggung jawab dia tadi juga menyebutkan itu jauh daripada kenyataan yang sering dia ungkapkan. Nah, itu faktanya teman-teman. Apa jadinya kalau misalkan ternyata dalam kasus Kaisar Al-Mansur itu Yusuf Mansur terlibat, dan ternyata Yusuf Mansur dipenjara. Ternyata misalkan gitu ya, Yusuf Mansur dipenjara. Terus bagaimana dengan Trisakti? Gak ada masalah teman-teman. Jadi kejahatan seseorang itu nggak bisa dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya. Karena kenapa seperti itu? Walaupun kecenderungan ini bicara kecenderungan tingkat pendidikan seharusnya itu bisa membuat seseorang itu secara moral itu lebih baik. Nah, alangkah anehnya ketika orang yang berpendidikan tinggi tapi moralnya sangat buruk. Itu aneh sekali. Kenapa? Karena hampir di setiap jenjang pendidikan yang sudah masuk ke kuliah gitu, itu diajarkan adanya etika. Ya, di sana ada moral, ada ya banyak hal lah, termasuk psikologi di sana juga diajarkan. Agama juga diajarkan di semester 1, kalau di sekolah 1 itu diajarkan pendidikan agama biasanya untuk kampus-kampus yang negeri itu terutama. Atau kampus-kampus misalkan seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah itu sepertinya wajib kalau di Muhammadiyah. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini yang ini urusan dunia atau urusan akhirat saya nggak tahu yang dia kejar. Tapi yang jelas urusan dia secara pribadi itu yang melekat pada dirinya tentang mungkin kayak pendidikan, gelarnya atau gimana, itu akan secara tidak langsung itu akan hilang dengan semestinya. Maksudnya akan hilang, itu gelarnya nempel tapi tidak nempel. Artinya orang kan berpikir bukan gelarnya, orang akan berpikir wah itu mah jahat ya orangnya, gitu, akan seperti itu. Kenapa akan seperti itu? Karena orang biasanya itu kalau melihat kesalahan itu akan lebih suka gitu, walaupun masyarakat ini kadang-kadang itu ada aja yang membela gitu, walaupun seperti itu gitu. Tapi yang jelas masyarakat kebanyakan itu kalau dia itu nggak diuntungkan, ya dia akan terus mencerca orang yang jahat itu gitu ya. Terkecuali kalau dia diuntungkan. Makanya saya katakan di beberapa podcast itu, ketika saya bertanya apakah pengacara ini yang dulu membela para korban ini tiba-tiba nyebrang ke Yusuf Mansur, apakah karena udah dapat keuntungan? Ya kemungkinan besar ya. Makanya pada saya sering nyebut orang-orang ini ya masuk angin gitu ya. Walaupun masuk anginnya ya mungkin karena dia makan permen aja sebenarnya gitu, nggak kebagian dagingnya.
atau bahkan mungkin makanan sisa yang dikasih sama Yusuf Mansur, mungkin seperti itu. Tapi ya saya nggak tahu lah, itu kan cuma semacam apa ya, bukan akronim, lebih sarkas gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.